Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalingga. Perkenalkan, nama saya Ranita Ratunisan. Perkenalkan, nama saya Nabil Mahfuzadi. Perkenalkan, nama saya Andika Muhammad. Selamat menonton. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu Buddha di Jawa. Kerajaan Kalingga dalam bahasa Cina disebut juga Kerajaan Dipo. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi. Hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang didapat dari kerajaan ini. Namun para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalingga atau Koling merupakan pendahulu warga atau Wangsa Shailendra yang nantinya berkuasa di Mataram atau Kuno dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi dan berakhir dengan pecahnya Kalingga menjadi dua bagian. Letak dan pendiri kerajaan sampai dengan hari ini belum ditemui dengan pasti di mana letak pusat kekuasaan Kalingga. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasuhumurti hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanegara. Raja-raja yang memerintah, satu ada Raja Prabu Wasuhumurti, Prabu Wasugeni, Prabu Kiratasingha, Prabu Kartikeyasingha, dan Ratu Sima. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kalingga. Kehidupan politik. Tidak banyak yang diketahui mengenai dinamika politik Kerajaan Kalingga. Namun dari sumber-sumber yang ada diketahui bahwa hampir tidak ada perebutan kekuasaan di Kalingga, mulai dari pendirinya Prabu Wasumurti sampai dengan Ratu Sima. Pergantian kekuasaan berlangsung dengan damai. Kalingga juga menjalin hubungan baik dengan Tarumanegara, khususnya Kerajaan Galuh. Hubungan kerabatan dibangun dengan pernikahan. Tarumanegara dan Kalingga kemudian harus ada di bawah pengaruh kekuasaan Sriwijaya sekitar abad ke-7, ketika Sriwijaya Nasa mengirimkan ekspedisi menaklukkan Jawa. Kehidupan sosial dijelaskan dalam berita Cina pula bahwa masyarakat Kerajaan Kalingga mempergunakan tikar dari kulit bambu. Kemudian apabila makan langsung menggunakan tangan tanpa sumpit atau sendok, penduduk Kalingga diketahui sedikit dapat membaca dan mengetahui ilmu perbintangan. Masyarakat sering berkunjung ke Gunung Muria di sebelah utara atau daerah pegunungan di sebelah selatan. Agama yang banyak dianut di kerajaan ini adalah agama Hindu, Siwa, yang dekat dengan agama Buddha. Runtuhnya Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga bertahan kurang lebih selama 1 abad, menurunkan penguasa-penguasa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa pada masa mendatang. Kerajaan ini runtuh setelah Ratu Sima membagi Kerajaan Kalingga menjadi 2 untuk anak-anaknya. Tidak jelas apa alasan pembagian kerajaan ini dilakukan. Kerajaan di bagian utara kerap disebut sebagai Kerajaan Keling atau Bumi Sambara, berpusat di Magelang atau Borobudur, dipimpin oleh Iswara Kesawalingga, sementara Kerajaan Medang atau Bumi Mataram dipimpin oleh Dewi Parwati. Kedua kerajaan ini nantinya bersatu kembali ketika Rakai Penangkaran atau Medang menikah dengan Satya Darmika atau Keling dan membentuk Wangga Shailendra. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Yang pertama, Prasasti Tukmas dan Sojomerto. Prasasti yang diduga merupakan peninggalan Kerajaan Kalingga adalah Prasasti Tukmas dan Sojomerto. Tukmas ditemukan di lereng barat Merapi, Magelang. Sojomerto ditemukan di Batang, Jawa Tengah. Kedua prasasti ini memuat kisah-kisah agama Hindu Siwa, agama yang berkaitan erat dengan Wangsa Shailendra, Kerajaan Medang. Candi, Angin, dan Bubra. Candi yang diperkirakan dibangun sekitar masa kemunculan Kerajaan Kalingga adalah Candi Angin dan Candi Bubra yang ditemukan di Jepara, Jawa Tengah. Ditemukan pula situs Puncak Sangalikur di Gunung Muria. Situs ini memuat 4 arca yaitu Batara Guru, Narada, Togong, dan Wisnu.
Ada pula 6 lokasi pemujaan di jalur menuju puncak Gunung Muria. 3. Berita Cina. Berita-berita dari Cina memberikan penjelasan yang lebih banyak mengenai kerajaan Kalingga. Posisi Kalingga di Jawa, kegiatan perekonomian masyarakat, komunitas dagang yang ada, serta agama-agama yang berkembang di sini. Catatan-catatan Cina tersebut antara lain: yang pertama, catatan Aisheng. Catatan Aisheng dibuat pada tahun 664 atau 665 Masehi, menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha, Hinayana. Di Kalingga ada pendeta bernama Huining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Mandarin. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Jana Badra. Kitab terjemahan itu antara lain memuat cerita tentang nirwana. Yang kedua, naskah Waicaita. Pada abad 12 Masehi, dalam naskah Waicaita dari Tiongkok, Chou Ju Hua menyebutkan bahwa Cepo disebut juga Pu Cha Leng. Menurut perkembangan sinologi dan bahasa, para ahli bahasa mengatakan bahwa Pu Chua Leng sama dengan Pekalongan. Pu Chua Leng merupakan penamaan sebuah daerah pelabuhan di pantai utara Jawa pada masa dinasti Song. Yang ketiga, catatan dinasti Ming. Pada tahun 1439 Masehi, Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming singgah di Pekalongan. Dia menyebut Pu Chua Leng dengan Wu Chua, yang berarti pulau yang indah. Pertengahan abad 15 Masehi, catatan Ha Ma Huang, sekretaris Cheng Ho, di dalam Yai Sheng Lan atau pemandangan yang indah-indah. Thank you.